Ya, saudara, kembali lagi sekarang kita dalam segmen Tanya Jawab COVID-19 di Sapa Indonesia. Saudara, di balik kinerja kami di Kompas Gramedia, setiap hari kami juga mungkin menemani Anda melalui layar televisi. Nah, ada sebuah tim yang memantau, memeriksa kesehatan para karyawan yang jika memang dibutuhkan di Kompas Gramedia. Maka dari itu kami sekarang menghadirkan Dokter Kepala Poliklinik Kompas Gramedia, ada Dr. Harja Wijaya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda seputar virus corona dalam 2 segmen ke depan. Nah, pertanyaan ini bisa Anda sampaikan melalui media sosial di Instagram @sapaindonesia_kompastv dan @kompastv. Juga melalui line telepon nanti di nomor 02153660500. Langsung saja kita buka pertanyaan dari netizen bersama Dr. Harja. Dok, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih waktunya pagi hari ini. Sama-sama. Ya. Kali ini baru mampir nih ya ke Kompas TV. Iya. Dokter Harja, kita langsung membuka pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Kita langsung lihat pertanyaan yang pertama dari @nurulq atau _Ahmad Nurdin. Selamat pagi, Dok. Selamat, iya. Ya, jenazah positif COVID-19 selalu dimandikan, kemudian dimasukkan plastik, lalu dimasukkan ke kubur atau tanah. Kenapa harus masih di dalam plastik? Ini image orang awam, kemudian seperti berpikir masih bisa menyebarkan virus COVID-19. Tolong penjelasannya, Dok. Baik. Jadi seperti kita ketahui, orang yang sudah meninggal tidak selalu jadi meskipun kita tetap ada bahayanya, karena sampai sekarang kita belum tahu persis memang itu virus masih tetap hidup beberapa saat. Jadi tentu kita harus mengisolasi. Ya. Barangkali di antara virus ini ada yang bisa keluar. Nah, jadi kita harus menutup rapat-rapat sehingga Jenazahnya. tidak terjadi penularan. Ya. Kita masih was-was. Anggap saja kalau di benda logam atau di benda-benda, kan kemudian banyak penelitian atau riset mengatakan dia bisa hidup sekian jam. Bisa Betul. saja di jenazah dia bisa hidup sekian jam begitu. Betul. Tetapi kalau sudah dimakamkan, sudah di dalam tanah, itu sebetulnya sudah aman ya, Dok ya? Sebenarnya praktis seperti itu. Iya. Tapi kita tetap masih was-was karena ini masih dalam ini kan virusnya jenisnya baru. Ya. Ya, meskipun golongannya sama corona ya, tapi tetap kita harus waspada. Barangkali Ya. kita masih dalam apakah di dalam tanah sudah yakin bahwa dia itu aman. Jadi kita untuk menjaga itu, jaga keamanan, kita bungkus plastik Ya. dan tetap seperti itu. Jadi supaya mempertahankan paling nggak beberapa saat hingga dia Betul mati. gitu. Karena begitu sudah tidak ada makhluk hidup lagi, virus akan mati sebetulnya. Kita harapan kita Ya, seperti itu. mudah-mudahan masyarakat juga mengerti bahwa kalau sudah dimakamkan, sehingga tidak ada lagi penolakan pemakaman, begitu kan, Dok? Harusnya seperti itu. Harusnya sudah aman nanti. Itu, ya. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Dari @novi_dinar. Misalkan kita tinggal di sebuah daerah yang kemudian ada yang terpapar. Adakah kemungkinan kita terpapar juga? Kalau imunitas kita bagus dan tidak timbul gejala, apakah imunitas kita bagus, kan tidak akan timbul gejala. Ya, apakah jika tidak ada gejala selama 14 hari, berarti virus juga sudah mati, Dok? Atau tetap ada di tubuh dan dapat menginfeksi inangnya? Nah, mungkin pelan-pelan nih, satu-satu ya, Dok, Ya. karena ada banyak pertanyaan. Kalau ada satu daerah terpapar, ada yang positif, ada kemungkinan kita terpapar juga? Tetap kita bisa terpapar. Maka dari itu kita tetap harus mengisolasi diri. Ya. Ya, dalam arti kata kemungkinan kita kemasukan tanpa kita sadar. Ya, mungkin di sini RT RW yang berpengaruh. Betul. Kalau ada satu rumah di mana ada anggota keluarganya yang terpapar positif, sama-sama membantu isolasi dari keluarganya yang lain. Itu penting. Itu penting. Kitanya sendiri jangan tetap jaga jarak dalam Jaga membantu, begitu. Betul, karena ya. itu kan dalam 14 hari masa inkubasi itu masih bisa. Ya. Kita bisa kemasukan virus tanpa kita tahu, Betul. tanpa kita tahu ada gejala. Dan kita tidak punya Tidak gejalanya mesti ya. kita ada gejala, tapi tergantung daya tahan Ya. tubuh kita. Nah, maka menjawab yang kedua, kalau imunitas kita bagus kan kita bisa tidak timbul gejala atau tidak terpapar. Saya Betul. rasa iya, itu yang kita jaga betul. Betul, itu yang harus dijaga. Nah, apakah jika kita tidak ada gejala selama 14 hari, misalnya mungkin tadinya ada gejala, kemudian hilang 14 hari, apakah itu virus sudah mati, Dok? Jadi bukan mati, mungkin dia tetap di dalam badan kita tidak menimbulkan gejala. Ya. Jadi kita tetap harus waspada. Meskipun setelah 14 hari kita diisolasi, berarti kita
relatif gejala itu tidak terjadi. Ya. Tapi virus itu mungkin masih tetap di dalam badan. Yang kita sebut pembawa virus. Oke. Kita tidak ada gejala, tapi suatu saat di mana keadaan kita, daya tahan tubuh kita menurun, dia akan relapse, kambuh lagi. Nah, Jadi tetap harus jadi kemudian kita harus menjaga diri kita bahkan setelah 14 hari atau bagaimana? Atau kemudian kita harus tes? tetap Atau waspada. supaya kita, kan kalau kita habis di karantina misalnya 14 hari di Betul. rumah sakit, jadi boleh pulang atau enggak tuh? Tetap boleh pulang, tapi dengan hati-hati. Bukan berarti kita bebas free for all gitu, enggak. Ya. Kita tetap harus jaga selama ke depan ini kemungkinan besar kita masih ada. Oh, oke. Jadi meskipun, dan potensi kita menularkan masih ada. Karena kan virus itu tidak langsung 14 hari langsung mati. Ya. Mungkin di dalam badan kita tidak menimbulkan gejala, tapi kita tetap potensi untuk menularkan. Oke. Jadi Nah, tetap kita harus waspada. itu yang mesti kita ingat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut di grafis yang selanjutnya. Ya. Ada @linda.biserka. Ya. Dok, posisi sekarang saya tinggal nih sekarang di Bandung. Jika ingin membawa pulang anak-anak saya ke Aceh, apakah akan aman? Nah, ini mungkin banyak pertanyaan orang yang ingin mudik nih. Jadi memang dalam keadaan seperti sekarang ya Bu Linda, pesan saya sih lebih baik jangan dulu. Karena itu beresiko. Ya. Ya, itu dari Bandung ke Aceh itu kan perjalanan cukup jauh. Ya. Nah, di dalam perjalanan mungkin kita entah di mana, itu kan virus di mana-mana ada. Betul. Apalagi dalam keadaan situasi seperti sekarang. Itu setiap orang bisa terkena tanpa gejala. Ya. Nah, Atau jadi kita tidak sendiri seperti tadi Dokter Harja katakan bisa menjadi carrier karena kita tidak, Betul. sebenarnya ada virus nih di tubuh saya, tapi saya tidak gejala tidak ada begitu. Tapi ketika saya pulang nanti ke Aceh, saya itu carrier, pembawa. Nah, Betul, itu yang itu paling diminta untuk kemudian kalau bisa selama beberapa waktu ke depan ini jangan dulu, tetap di rumah dulu, di Bandung dulu. Nah, begitu sampai di Aceh juga Anda harus di karantina juga kan 14 hari. Hal-hal semacam ini yang kita sekarang mesti sedang jaga juga. kita digalakan oleh pemerintah kalau memang ingin mudik seperti itu. Tapi coba dibayangkan risiko-risikonya juga untuk Betul, anak-anak. untuk anak-anak. Ya, oke. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Ada @maria_dewati. Anak saya sudah 3 hari ini demam tapi tidak terus-menerus. Sudah saya bawa ke dokter dan mendapatkan obat juga antibiotik. Apakah ini termasuk tanda-tanda COVID-19? Nah, ini banyak nih dok. Pasti saya sebut ya, Ya. paranoid atau kekhawatiran banyak orang, termasuk saya kepada anak-anak saya. Betul. Jadi demam 3 hari tidak terus-menerus. Apakah ini udah dapat obat tapi apakah masih bisa? Ya. Bawaan. Jadi tidak semua demam itu ke arah COVID. Ya. Jadi itu yang kita mesti pegang. Karena banyak sekali penyakit-penyakit itu diawali dengan demam. Nah, jadi dengan demam kan ada urutan-urutan gejala. Ya. Jadi kalau COVID kan biasanya demam, batuk, lalu setelah beberapa saat timbul sesak. Nah, itu yang kita khawatir. Ya. Nah, selama beberapa hari ini demam, batuk tentu kita harus obati. Setelah kita obati kita observasi. Ya. Apakah ini gejala ini berlanjut atau enggak? Tapi kalau dia gejala yang berlanjut tentu kita harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Contohnya kita periksa lab, Ya. darah, rongsen kalau perlu X-ray. Nah, dari situ kita bisa menilai bahwa apakah ini ada tanda-tanda ke arah sana. Kalau itu tidak ada, ya sudah. Berarti kita tetap waspada, bukan kita boleh seenaknya, kita tetap waspada. Karena di sekeliling kita yang ada. Pada saat-saat masa seperti itu, kemungkinan besar kita juga tertular kemudian. Bukan pada saat ini. Jadi mungkin nyusul gitu loh. Nah, jadi kita tetap harus waspada, jaga kondisi. Tidak semua demam terus dibilangnya COVID. Oke. Jadi kita tetap harus jaga. Kita berharap nih anaknya Mbak Maria ini Sudah. kemudian setelah mendapatkan obat dan antibiotik menurun demamnya, menurun batuknya. Nah, itu berarti bukan selesai. COVID. Ya, bukan COVID. Oke, mudah-mudahan yang terjadi demikian. Selanjutnya ada lagi pertanyaan yang bisa kita jawab. Ada Dilan Raiza. Selamat pagi. Saya ingin bertanya berapa hari untuk orang sehat dinyatakan terkena virus corona atau COVID-19. Nah, ini mungkin maksudnya kalau kemudian ada gejala begitu, atau kalau orang sehat imunitasnya bagus bisa jadi tidak ada gejala. Betul. Jadi seperti kita ketahui masa inkubasi virus ini kan antara 2 sampai 14 hari. Jadi berarti kalau seseorang ini setelah lewat fase ini dia tetap sehat, tidak ada gejala apa-apa,
kemungkinan besar tidak. Tapi tetap kita harus waspada. Ya. Kan kemungkinan pada hari-hari terakhir, hari 14, kita termasuk virus, kita pergi, Ya. ketemu kontak, atau pergi ke rumah sakit, atau di sekeliling kita ada yang positif, kita tidak tahu. Ya. Nah, kita kemasukan. Dan itu tetap kita bisa kena. Jadi karena fase seperti sekarang yang disebut pandemi ini, berarti hampir semua. Ya. Jadi kita tetap waspada. Nah, kalau dinyatakan bahwa apa kita terkena, itu kita susah menilai, tapi kita bisa nilai dari gejala. Kalau selama 14 hari tidak ada gejala, ya kita bisa anggap cukup baik, tapi tetap waspada. Oke. Karena setelah itu kita tidak tahu. Ya. Hari ke-14 contohnya, bisa aja kita terkena lagi. Ya. Jadi sebagai orang yang sehat, tidak ada gejala, sudah bagus, imunitas terus dijaga begitu ya dok ya. Tapi begitu ada simptom-simptom atau gejala-gejala demam dan lain-lain, kemudian bisa waspada. Betul. Memantau beberapa hari. Kalau makin memburuk bisa ke dokter dan lain-lain. Tetap harus diperiksa. Kira-kira hal-hal semacam ini yang kemudian harus menjadi kewaspadaan kita semua. Kita harus tetap waspada. Ya. Fase-fase ini seperti itu. Dokter Harja, nanti kita jawab lagi beberapa pertanyaan yang masih ada, juga termasuk membuka line telepon untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Harja Wijaya di studio kami. Tetap bersama kami, usai jeda kami kembali.